Oke, selamat siang Bu Mumpuni. Selamat siang Pak Yunan. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah hari ini sudah membaik Pak. Kemarin kan saya masuk angin ya. Wah, Sekarang udah sudah agak mendingan lah baikan ya. ya? Tapi kayaknya perlu pijet ini memang. Wah, ya nanti bisa dijadwalkan. Iya. Oke, siang ini Bu Mumpuni, Mm-mm. saya akan berusaha menjadi coach bagi panjenengan, jenengan sebagai coaching-nya. Dengan senang Kira-kira hati. Mm-mm. kira-kira apa yang akan kita diskusikan dalam sesi coaching ini, Bu? Iya, sebenarnya banyak sih Pak Hmm, permasalahan di murid-murid SMK. Cuman saya hmm, pengen ngambil yang paling khas di hmm, SMK yaitu tentang permasalahan magang Pak Yunan. hmm. Nah, itu. Di tempat Bu Mumpuni magangnya berapa lama ya? Kalau yang 3 tahun Hmm, itu 6 bulan, kalau hmm. untuk yang 4 tahun 10 bulan. 10 Gitu bulan. Pak, mhm. Lebih lama ya di tempat saya rata-rata karena 3 tahun berarti 6 bulan semua. Iya iya, heeh Pak. Oke, kira-kira bisa cerita nggak Bu, Mhm masalah mhm. yang panjenengan hadapi ketika tentang Mhm. magang itu di SMK 7 seperti apa? Iya iya Pak, jadi beberapa waktu ini ada beberapa masalah yang Hmm, saya temui ketika menjadi pembimbing anak magang. Antara lain misalnya komplain dari industri tentang murid yang sering izin tidak masuk. Lalu ada juga yang terlalu pendiam, nggak mau berkomunikasi dengan karyawan-karyawan di tempatnya magang. hmm, Kemudian juga ada yang kurang bisa memahami instruksi dari mentornya. hmm, Lalu kalau dari sisi Dudika ya, kalau hmm, dari sisi murid, mereka merasa tidak betah, padahal itu udah pilihan mereka, tapi, hmm, mereka merasa tidak cocok dengan tempat magangnya. Bisa karena lingkungannya, bisa karena kompetensi yang dipelajari tidak sesuai dengan ekspektasi. Dan juga mengeluh beban pekerjaan overload, lalu masalah-masalah lain yang membuat murid tidak nyaman. Itu sih Pak yang saya temukan di sekolah saya, selama 2 tahun ini. Iya 2 tahun. wow, masalahnya kok banyak ternyata. Iya, heeh, kalau kita identifikasi sebenarnya Hmm. banyak sih masalahnya, Jadi kira-kira pada sesi coaching ini apa yang mhm. akan panjenengan jadi tujuan utama dari coaching Heeh, kita untuk menyelesaikan yang mana kira-kira? jadi saya kepengen mengelola proses magang itu agar lebih baik, baik dari segi murid maupun Mhm, dari segi Dudika. Nah, Pak Yunani kan dari SMK 10 nih dan mhm. sudah berpengalaman juga. Saya pengen nih di-coach sama Pak Yunan tentang solusi-solusi permasalahan saya, gitu. Iya, jadi karena saya juga guru SMK, juga pernah Heeh, hampir tiap tahun itu menjadi pembimbing magang, mungkin mhm, agak mirip-mirip lah masalahnya mhm. di situ ya, di tempat magang. Iya, Mhm. mhm mhm, Kalau misalnya nih Bu, mhm. ada siswa yang mengalami apa ya, kayak homesick, jadi dia Iya, magang di tempat heeh, yang bener, jauh gitu, kira-kira mhm. solusi yang Ibu tawarkan apa itu? Banyak Pak yang kayak gitu, misal magang di luar kota, lalu Mhm, beberapa waktu kemudian mengeluh, nggak betah, kangen rumah gitu. Ya yang kita berikan adalah motivasi bahwa kembali ke, komitmen bahwa itu sudah pilihan, mhm, harus, eee, bertanggung jawab dengan mhm. pilihan itu, coba dinikmati dulu, jangan melihat sisi negatifnya, tapi fokusnya ke sisi-sisi positifnya, jangan kok ke sisi negatifnya, kalau sisi negatifnya ya nggak bakalan betah. Tapi kalau kita mencoba melihat sisi positifnya, akhirnya bertahan juga, gitu Pak. Ya, jadi kalau di magang itu kan anggaplah saya ceritakan 6 bulan ini, yang 6 bulan kan Mhm ada mhm. 6 bulan dan yang 10 bulan. Mhm. Kira-kira ada nggak sih kegiatan ataupun aktivitas yang bisa panjenengan kendalikan sebagai pembimbing? Iya, Instrumen apa kira-kira yang bisa panjenengan jalankan mhm. di pengawasan magang, Bu? Ini lebih kepada solusi ya? Solusinya. Oke ya. Sebenarnya ini bisa kita lihat dari sisi murid juga, juga Hmm, dari sisi guru pembimbing dan juga dari Dudika. Ketika kembali kepada murid, hmm, maka, murid tersebut harus,
berpegang teguh pada komitmen yang tadi sudah saya jelaskan. Ketika sudah memilih Dudika, maka harus dijalani dengan tulus ikhlas, menerima segala kekurangan dan kelebihannya. Karena murid magang itu kan belajar untuk menerima keadaan, menerima kenyataan, menerima segala hal positif dan negatif. Lalu kemudian Dudika ketika kita minta informasi juga sebaiknya tidak menutup diri, misal ada masalah ya. Tapi mungkin itu etika Dudika ya untuk tidak mengatakan yang benar-benar sesungguhnya gitu. Jadi ketika kita minta perkembangan murid baik kayak gitu. Kecuali yang udah keterlaluan ya mungkin akan lebih terbuka gitu. Kemudian murid harus menyadari bahwa yang membutuhkan tempat magang itu mereka, sehingga segala proyek yang diberikan untuk mengasah skill mereka yang tidak bisa didapatkan di sekolah gitu. Lalu juga murid sebaiknya menyadari bahwa mereka itu magang juga untuk belajar tentang dunia kerja dan kebekerjaan, termasuk K3LH, SPP Dika, seperti itu sih Pak, kalau saya. Wah, keren banget ya. Solusinya banyak ternyata ya. Tapi yang dari guru belum ya Pak ya? Yang dari guru gimana kalau yang dari guru? Iya, yang dari guru itu sebagai guru pembimbing ya tentunya harus aktif berkomunikasi ya dengan murid-murid bimbingannya, ada kendala enggak, gimana magangmu hari ini, lalu juga aktif berkomunikasi dengan Dudika, menanyakan perkembangan muridnya, kemudian juga kalau di sekolah kami ada kendali presensi dan jurnal Pak Yunan. Oh, sama. Iya. Jurnalnya berupa online apa jurnal hard copy yang nanti bisa dikumpulkan kayak semacam karya tulis atau makalah atau apa gitu Bu? Jadi karena anak-anak jurusan saya itu kan basicnya teknologi informasi ya, mereka kalau untuk menulis tangan di hard copy kan agak males gitu. Oh gitu. Ya, jadi lebih praktis diberikan secara online, mereka mengetik, kemudian ketika akan dilampirkan di laporan, mereka mengeprint hasil ketikanya itu. Gitu. Keren ya. Saya kalau dikomunikasikan baru by WA, terus laporannya berupa hard copy. Oh gitu. Bagus juga itu solusinya untuk yang soft copy itu mungkin bisa saya tiru mungkin ya kalau di sekolah saya. Iya Pak. Ada pengalaman yang ini nggak Bu sebagai pembimbing magang itu kira-kira ada pengalaman yang sangat berkesan nggak ya di yang sudah Ibu alami gitu kira-kira? Iya, kesan positif atau kesan negatif nih Pak? Oh, dua-duanya boleh lah, dua-duanya. Iya, dua-duanya. Oke, kalau kesan positif ya, ketika Dudika itu menerima dengan tangan terbuka, senang dengan murid-murid saya, kehadiran mereka membantu, kemudian mereka juga mendapatkan kesan positif. Lalu itu Pak, kalau magang dibayar, nah itu enak. Sampai dapat ini ya, sampai dapat bayaran. Iya, ada ya beberapa yang dapat fee. Kalau kesan negatif ya paling itu tadi sih tentang murid-murid yang kurang tertib aja, gitu Pak. Ada nggak Bu semacam gini, ketika dia magang, selesai magang, dia ditarik atau diambil oleh Dudikanya gitu? Oh iya, termasuk itu Pak. Ketika anak itu ternyata memang sesuai kebutuhan Dudika dan kompetensinya juga dianggap bagus oleh Dudikanya, maka sebelum magang selesai sudah dipesan dulu untuk melanjutkan kerja di tempat tersebut. Bahkan ada yang mendapat beasiswa kuliah gitu juga Pak. Sampai ke situ. Kalau dari pengamatan Bu Mumpuni, jadi ketika anak magang itu kan sebenarnya anak akan dihadapkan pada posisi ilmu yang sudah didapatkan di sekolah diterapkan di situ ataupun diterapkan di dunia nyata. Apakah tujuan magang industri menurut Ibu sudah sudah mengena ke situ atau bagaimana ya kira-kira? Iya, kalau di jurusan kami memang kami sudah mengarahkan anak-anak ke situ ya Pak. Jadi keterampilan yang diperoleh di sekolah karena kurang bisa diterapkan berkaitan dengan sumber daya, maka di tempat industri kita berusaha untuk
mengembangkan bakat minat potensi anak-anak tersebut. Misalnya ada anak-anak yang berbakatnya di bidang desain, maka kita arahkan ke industri-industri yang memang basicnya desain. Misalnya anak-anak potensinya di jaringan, kita arahkan ke dunia yang jaringan, dan seterusnya seperti itu, Pak. Ya. Oh gitu. Ibu akan melaksanakan pembimbingan magang kapan kira-kira ini? Dalam waktu dekat ini ada nggak ya? Ada. Ini kan kami sudah mulai magang Mei yang lalu. Nah, itu sudah penyerahan. Kemudian monitoring itu bulan ini juga sudah dilakukan, Pak. Kemudian nanti yang ketiga adalah penarikan di bulan Februari 2025. Artinya dari berbagai solusi yang tadi Bu Mumpuni sampaikan ke saya, akan ada tindak lanjut terkait dengan rencana solusi itu akan dipraktekkan ke pembimbingan ini, Bu. Nah itu Pak, karena kita sebagai guru itu kesibukannya juga banyak ya Pak ya. Saya menyadari kalau saya belum maksimal banget gitu untuk membimbing anak-anak magang. Saya masih terpecah fokusnya dengan jam ngajar yang full sehingga saya kurang menjalin komunikasi ya. Salah satu caranya adalah saya membuat grup WA. Grup WA itu isinya adalah murid-murid yang saya bimbing di industri, kemudian sesekali saya menanyakan bagaimana keadaanmu di tempat magang, sehat semua, terutama yang di luar kota itu karena mereka jauh dari orang tua, maka saya aktif menjalin komunikasi gitu. Nah, setelah ini ya berarti saya harus lebih perhatian ya, lebih aktif untuk menjalin komunikasi baik dengan murid-murid maupun dengan pembimbing industrinya, begitu Pak Yunan. Oh gitu. Untuk apa namanya, untuk rencana monitoring itu kira-kira di sana ada pembahasan khusus nggak terkait dengan industrinya? Jadi ketika monitoring itu saya tidak cuma minta foto dan tanda tangan ya Pak ya. Tapi juga saya ngobrol bagaimana murid saya di sini ya, baik dari segi keterampilan, kemudian dari segi kesopanan, etos kerja, saya tanyakan komunikasinya seperti apa, itu saya tanyakan semua karena saya kepengen benar-benar tahu gitu perkembangan murid saya di dunia magang itu seperti apa, gitu Pak Yunan. Jadi anak itu selain dari keterampilan ya, skillnya yang terkait dengan sija ya, artinya ada sikap atau budaya industri yang dibawa ya. Iya. Kira-kira dari pengamatan Ibu, apa sih sikap atau budaya industri yang anak bawa akhirnya bisa dipakai untuk kelak sebagai life skill-nya dia ya? Datang tepat waktu, itu penting. Kemudian bersikap sopan dengan pegawai-pegawai di industri juga itu penting. Kemudian jujur itu juga penting. Iya itu Pak. Lalu tidak mengeluh ya. Tidak mengeluh. Cah-cah sekarang sambatan. Gitu sih Pak. Iya. Keren sekali nih Bu Mumpuni. Jadi beberapa hal bisa saya tangkap ya. Jadi Ibu sebagai pembimbing akan menerapkan komunikasi yang aktif dengan para pemangku pimpinan di industri sebagai mitra kita di sekolah Mitra Dudika. Gitu ya. Banyak sekali yang saya catat di sini, ada tahapan-tahapan yang panjenengan terapkan ketika mengatasi masalah magang dari ada anak yang tidak ada mungkin bolos atau bener, Pak. atau homesick atau ya tidak kerasan gitu-gitu. Kira-kira refleksi yang saya sampaikan bisa ada tanggapan nggak kira-kira ini? Oke, sesi coaching kali ini dengan Pak Yunan, saya rasa sangat membangun ya sebagai sesama guru SMK Teknik. Tentu saja magang merupakan hal yang khas banget di sebuah SMK dan melalui sharing-sharing ini kita juga bisa tahu kondisi masing-masing, solusi permasalahan dan ini sangat membantu saya Pak Yunan. Gitu. Oke, saya rasa mungkin cukup coaching kali ini Bu Mumpuni untuk
untuk siang hari ini. Semoga apa yang kita jalankan ini bisa memberi manfaat untuk sekolah kita Amin, masing-masing. amin. Iya, tentu saja Pak Yunan. Terutama untuk di dunia permagangan atau Iya, benar-benar. on job training. Iya, betul Pak. Oke, terima kasih waktunya Bu Mumpuni. Sehat Terima kasih selalu. juga Pak Yunan, sehat selalu juga. Oke.